Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial simulasi analisis kekuatan struktur mini boiler menggunakan ANSYS struktural. Langsung saja, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuka workbench pada komputer, di mana ini adalah merupakan benchmark dari ANSYS. Setelah terbuka, lalu kita tarik statik struktural ke dalam workbench. Kita edit engineering data terlebih dahulu dengan masukkan material properti dari mill steel ST37. Di sini saya memasukkan density. Saya klik 2, lalu masukkan nilai dari density sesuai dengan properti dari mill steel. Lalu selanjutnya yaitu saya memasukkan isotropic elasticity untuk memasukkan Young modulus dan pastikan unit diubah menjadi GPa. Saya memasukkan Poisson ratio juga. Lalu saya memasukkan lagi tensile yield strength. Lalu ubah unit menjadi MPa dan di sini saya memasukkan nilai tensile yield strength yaitu 294. Lalu ditambah dengan ultimate strength sama unitnya yaitu MPa dengan value-nya 627. Selanjutnya kita kembali ke project, lalu kita input geometri dengan import geometri. Di sini saya menggunakan file dari SolidWorks dan kita akan memisahkan beberapa part dari geometri dengan menggunakan space claim dari ANSYS. Sini saya menggunakan masuk ke desain lalu menggunakan split body. Sini saya pencet terlebih dahulu secara geometri seluruhnya. Saya pisahkan terlebih dahulu pipa api karena di sini pipa air bagian bawah itu ikut tersplit, ikut terpotong, maka kita combine terlebih dahulu pipa api tersebut agar tidak menjadi part yang berbeda. Setelah selesai kita beri penamaan agar kita mengetahui mana part-part dari boiler. Sama seperti pemisahan pipa api, ini saya akan memisahkan top head boiler laundry. Nah, lalu setelah semua selesai dipisah, sekarang saya akan mendefinisikan tentang las untuk mengurangi sudut tajam yang terjadi pada sambungan. Di sini ada di bagian pipa api dengan surface atas pipa air dan juga bagian pipa api dengan top head. Menggunakan pool yang berada di bagian desain. Kita tarik sesuai dengan ukuran las. Di sini saya menggunakan ukuran lasnya yaitu 4 mm. Setelah itu kita kembali lagi ke workbench dari ANSYS, lalu kita ke bagian model, klik kanan dan pencet bagian edit. Lalu ini adalah tampilan dari mechanical. Sini kita definisikan terlebih dahulu material dari setiap part geometrinya. Lalu selanjutnya kita cek di bagian connection untuk memastikan bahwa kontak setiap partnya itu sudah tersambung. Untuk memastikan ANSYS bisa membaca ini menjadi satu kesatuan. Lalu kita tambahkan mesh. Saya di sini menggunakan ukuran 1,175 dan menggunakan beberapa metode. Ini saya sedang menggunakan metode phase meshing di beberapa part yang memang mempunyai permukaan datar.
Lalu sini saya apply, dan sini saya tambahkan lagi metode meshing yaitu sizing. Sini saya apply di bagian sudut, yaitu menggunakan edge sizing. Sini saya apply di bagian atas dan bawah dari pipa api, dimana itu merupakan sudut-sudutnya. Dan untuk tipenya saya ubah menjadi number of division dengan ukurannya 71. Sama seperti pipa api, di sini saya menggunakan edge sizing bagian atas dan bagian bawah. Lalu kita apply dan ubah tipe menjadi number of division dengan ukuran sama seperti tadi 71. Lalu setelah sudah semuanya, kita tambahkan bagian di pipa air yaitu metode otomatis. Lalu kita generate meshing dan kita tunggu hasil dari meshing. Ini merupakan hasil dari meshing. Lalu kita lihat mesh matrix skewness-nya. Kita buka semua body untuk terlihat. Lalu kita lihat mesh matrix-nya yaitu di bagian skewness. Bisa dilihat untuk average-nya itu masih bagus, yaitu di bawah 0,5. Sini average-nya yaitu 0,3. Lalu kita ke bagian static struktural, dimana ini untuk menentukan boundary condition dari simulasi ini. Sini saya menggunakan fixed support untuk tumpuannya di bagian bawah, dan menggunakan pressure sebagai beban yang bekerja pada boiler. Di sini kita tambahkan pressure di bagian dalam. Kita apply lalu tambahkan pressure yaitu sekitar sebesar 0,3 MPa atau 3 bar. Sini kita beri nama pressure selimut. Lalu kita tambahkan pressure lagi. Di sini pressure untuk pipa api. Kita tambahkan pressure untuk pipa api. Kita apply di bagian sini, bagian dalam pipa api, bagian luar. Lalu kita apply dan kita tambahkan 0,3 karena nilai tekanannya adalah sama. Kita beri nama yaitu pressure pipa api. Dan kemudian kita tambahkan kembali pressure yang lain pada bagian part yang lain. Ini kita hide semua dulu kecuali bagian surface bawah. Nah, untuk di bagian surface bawah ini kita akan menggunakan tekanan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan rumus ini, di mana tekanan ini bekerja karena terdapat penambahan dari tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh ketinggian air. Di sini lalu kita masukkan apply terlebih dahulu dan masukkan 0,319. Selanjutnya yaitu di bagian surface atas pipa air, apply bagian atasnya. Untuk pipa air juga sama, nilainya yaitu berbeda, di mana nilai itu adalah 0,3005 yang dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis yang ditambah dengan tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh ketinggian air. Sini kita masukkan 3005. Lalu kita ubah namanya menjadi pressure surface atas.
Lalu selanjutnya yaitu di bagian top head, tepatnya di bagian bawah kita beri pressure sebesar 0,3 MPa. Setelah semua pressure selesai, lalu kita tambahkan solution untuk melihat hasil yang diinginkan, yaitu ada deformasi total, lalu kita juga tambahkan dari stress equivalent von Mises, dan juga kita tambahkan normal stress. Di sini di bagian stress kita klik normal, lalu juga di bagian stress tool yaitu maksimum equivalent stress untuk melihat dari factor of safety. Lalu setelah itu kita solve untuk melihat hasil dari simulasi ini. Untuk hasil solve-nya itu memang cukup lama. Lalu setelah sekian lama ini kita dapat melihat hasil dari simulasi tersebut. Terdapat persebaran tegangan yang terjadi yang dijelaskan oleh kontur warna, dan terdapat penjelasan kontur warna yang ada pada grafik di sebelah kiri atas. Ini merupakan hasilnya. Dan ini untuk hasil factor of safety-nya. Terdapat juga dengan minimum dan maksimum dari setiap nilai-nilai solutionnya. Setelah selesai, lalu kita close bagian mechanical. Untuk menyimpan data ini, kita bisa menyimpan dengan menambahkan pada bagian save as. Lalu kita namai file ini pada satu folder. Lalu kita save, kita tunggu. Setelah ready, file berhasil disimpan. Lalu kita close all dan selesai. Sekian tutorial dari saya. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.